Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Syifa dengan NPM 067 dari kelas Metodologi Penelitian Sosial 04 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat video tentang guna memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial tentang materi apa saja yang sudah saya pahami dan materi apa saja yang mungkin kurang ataupun belum saya pahami selama proses perkuliahan berlangsung. Saya mulai dengan materi yang sudah saya pahami terlebih dahulu. Yang pertama ada materi ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku manusia ataupun aktivitas manusia dalam kehidupan bersama, ataupun hubungan manusia dengan alam sekitarnya ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, ruang lingkup dari ilmu sosial itu ada ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu geografi maupun ilmu sejarah. Nah, konsep dasar dari si ilmu sosial ini ada 4. Yang pertama, proses sosial. Proses sosial adalah hubungan antara individu dengan individu ataupun hubungan antara individu dengan kelompok. Dan yang kedua ada interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah hubungan yang terjadi secara dinamis antara aktor-aktor politik yang tadi, yaitu individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Dan yang ketiga itu ada kontak sosial, yaitu interaksi dua arah, baik itu bisa terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Contohnya itu seperti secara langsung kita berinteraksi dua arah secara tatap muka, tetapi secara tidak langsung itu kita tetap menggunakan interaksi dua arah, tetapi kita menggunakan media perantaranya sebagai alat untuk berkomunikasi. Dan yang keempat itu ada komunikasi, yaitu bagaimana caranya kita menyampaikan pesan ataupun menerima pesan dari orang lain. Nah, materi kedua itu ada penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematik, yang runut, yang empiris tentang fenomena yang ingin kita teliti. Dan penelitian ilmiah nanti dibarengi dengan hipotesis ataupun teori yang bersangkutan dengan fenomena yang ingin kita teliti juga. Dan sepertinya bagaimana sih ciri-ciri dari penelitian ilmiah itu? Yang pertama sistematik, kemudian relatif, dia ada koheren, ada henoistik, netral, dan bersifat empiris ataupun sesuai dengan fakta. Kemudian sebenarnya tujuan untuk kita melakukan penelitian ilmiah itu adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang baru pastinya, menghasilkan fenomena baru, kita menciptakan sebuah sistem yang baru, kita menghasilkan rekomendasi, dan kita bisa menyelidiki ataupun mengembangkan kasus-kasus yang memang sedang berkembang pada saat itu, yang memang sedang viral pada saat itu. Dan yang terakhir itu ada karakteristik dari si penelitian ilmiah. Yang pertama itu dia memiliki tujuan. Yang kedua itu dia memiliki hipotesis yang jelas. Hasil penelitiannya itu dapat dikaji ulang sehingga dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya. Dan yang keempat itu bagaimana si peneliti menyederhanakan penelitiannya itu sehingga itu bisa dipahami oleh semua orang. Kemudian yang terakhir itu juga ada apa sih perbedaan antara penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Nah, dari segi perumusan masalahnya, penelitian ilmiah itu masalahnya itu memang sudah bisa diamati, sudah jelas objeknya, sudah jelas bagaimana ataupun bisa dikatakan sudah terstruktur. Tetapi kalau untuk penelitian non-ilmiah itu semuanya masih abstrak, semuanya masih kabur. Dan penelitian ilmiah juga hasilnya sudah pasti dapat diuji, tetapi kalau penelitian non-ilmiah itu hasilnya belum tentu bisa diuji. Kemudian yang selanjutnya itu ada teori dalam penelitian sosial. Nah, teori adalah hubungan antara yang dijelaskan dengan penjelasan ataupun suatu perangkat yang proporsinya itu untuk menjelaskan sebenarnya sesuatu itu terjadinya seperti apa gitu, dan dilandasi dengan ataupun saling berhubungan ataupun ada sebab dan akibatnya. Dan teori ini digunakan untuk menjawab dua pertanyaan yang berisi ketidakpastian. Yang pertama, ada pertanyaan yang memang belum ada jawabannya. Yang kedua itu ada pertanyaan yang memang sebenarnya sudah ada jawabannya, tapi kita masih ragu atau kita masih belum tentu dengan jawaban itu. Apa sih sebenarnya fungsi teori dalam penelitian? Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menganalisis hasil penelitian kita ataupun dalam menganalisis masalah penelitian kita. Misalnya contoh kasusnya dalam penelitian kualitatif. Memang dalam penelitian kualitatif teori memang tidak diuji, tetapi teori digunakan untuk dalam proses pengumpulan data secara induktif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kuantitatif sangat memerlukan teori. Jadi memang dalam penelitian kuantitatif itu teori diuji, dan dengan teori maka dapat menghasilkan
susunan variabel-variabel ataupun indikator dalam sebuah penelitian yang ingin kita teliti. Kemudian selanjutnya, apa sih sebenarnya perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif? Menurut saya, penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang menggunakan metode wawancara ataupun bersifat deskriptif ataupun bersifat penjelasan semuanya. Sedangkan penelitian kuantitatif itu kita bermain dengan susunan angka, kita bermain dengan responden ataupun kuesioner ataupun data SPSS. Kita bermain dengan itu semua. Dan sebenarnya perbedaan lainnya dari segi desain penelitian. Kalau kualitatif itu lebih bersifat fleksibel, dia masih bisa berkembang selama proses kita pembuatan penelitian tersebut. Sedangkan kuantitatif itu lebih bersifat kaku, dia tidak bisa kita rubah alurnya. Kemudian dari segi subjeknya, kalau kuantitatif itu menggunakan responden ataupun orang yang menjawab kuesioner kita. Tetapi kalau kualitatif itu menggunakan narasumber, yaitu orang yang kita wawancarai untuk kita mendapatkan penjelasan dari fenomena yang ingin kita teliti. Kemudian misalnya dari fakta dan hasil kebenarannya. Kalau kuali itu tergantung si peneliti bagaimana menjelaskan masalahnya. Tetapi kalau kuantitatif itu tergantung si pengisi kuesionernya, bukan tergantung dari si penelitinya. Mungkin sekian materi yang memang saya pahami selama saya berkuliah di mata kuliah metodologi penelitian sosial. Untuk materi yang memang belum saya pahami ataupun kurang saya pahami itu ada di bagaimana kita berpikir penelitian ilmiah atau berpikir dari cara induksi ataupun berpikir dengan cara deduksi. Mungkin di situ yang materi saya masih kurang. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.